adik-adik, selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat selalu. Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap ya duduk yang manis? Walaupun kita berjauhan secara fisik dan mendengarkan secara online, tetapi adik-adik ada di hati Kak Ana. Sekarang Kak Ana mau nyapa dulu ya nama adik-adik dari kelas tengah dan kelas besar. Kelas tengah, Carmen, Cielo, Daras, Joshua, Oswald, Michelle, Kalista, Felix, Leon, Joshua Purnama, Colby, James. Dari kelas besar, Ivana, Sieris, Given, Emmanuel, Stephanie, Caroline, Dery, Levan, Patrick, Emerson, Kelvin. Nah, sekarang adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau diajar melalui firman-Mu dan kami juga mau belajar melalui firman-Mu. Tuhan, ajar kami mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, minggu kemarin kalian sudah mendengar cerita Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus ada di surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus sekarang bersama dengan malaikatnya di dalam surga. Tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia berjanji kepada murid-muridnya, juga kepada kita sekalian, bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Bagaimana Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya? Mari kita baca Alkitab kita. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul itu perjanjian apa adik-adik? Perjanjian baru ya. Kalau anak kelas besar pasti sudah tahu perjanjian baru itu ada 27 kitab. Dan cara menghafalnya bisa pakai lagu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Berarti Kisah Para Rasul itu setelah Yohanes. Udah dapat adik-adik? Setelah Yohanes, sebelum Roma. Kisah Para Rasul 2 ya, tentang Pentakosta. Hari ini kita mau bercerita tentang, Kak Ana mau bercerita tentang Petrus yang diubahkan oleh Roh Kudus. Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaknya kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Adik-adik, setelah Yesus naik ke surga, murid-murid kembali ke Yerusalem. Tetapi mereka sekarang tidak khawatir lagi, tidak takut lagi, karena mereka sudah mengerti kitab suci. Mereka sudah mengerti Alkitab, seperti adik-adik ya, tiap hari membaca Alkitab dan sudah tahu cara buka Alkitabnya lebih mudah. Seperti murid-murid ini, mereka memuji membesarkan nama Tuhan. Setiap hari mereka berkumpul bersama-sama di satu tempat di rumah. Semakin hari jumlahnya bertambah banyak, sampai 120. Mereka menunggu apa? Mereka menunggu Roh Kudus. Nah, adik-adik, kau menunggu itu seperti apa sih? Misalkan gini, ada menunggu itu yang secara instan, ada yang menunggu itu harus nunggunya lama gitu ya. Kalau yang menunggu instan itu, misalkan adik-adik ini lagi ulangan. Nah, Papa bilang, kalau kalian sudah mengerjakan ulangan walaupun secara online, mengerjakan dengan baik dan semuanya dapat dikerjakan dengan benar, nanti sore dipesenin Pizza Hut. Adik-adik seneng ya. Waduh, nanti kita mau makan Pizza Hut. Itu janjinya secara instan. Kita tunggu cuma beberapa jam, tetapi ada juga yang nunggunya lama. Misalkan nanti kalau kamu naik kelas, nilainya bagus, akan diberikan oleh papa, misalkan, atau mama, handphone, waduh, atau mainan. Adik-adik seneng ya, memang nunggunya lama, karena ngomongnya, bicaranya sebelum kalian naik kelas. Ini aja kalian belum naik kelas ya, belum ada pemberitahuan naik kelas kan, jadi kalian harus menunggu lama. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus, mereka menunggu sampai hari ke-10 pada hari raya Pentakosta yang tadi kita baca. Mereka kepenuhan dengan Kudus. Tiba-tiba mereka merasakan suatu angin yang sejuk. Mereka semua merasa sukacita, ada damai sejahtera satu dengan yang lain. Mereka penuh dengan Roh Kudus, wajah mereka bersukacita, berseri-seri seperti Petrus. Petrus juga ya, murid Tuhan Yesus.
Ya, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, hatinya penuh dengan apa? Dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dia tidak takut lagi. Adik-adik ingat ya, waktu dulu Petrus itu takut apa? Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, ada prajurit yang ketemu Petrus bilang, kamu kan murid Tuhan Yesus. Petrus dengan takutnya dia bilang, bukan, saya bukan murid Tuhan Yesus, saya tidak kenal siapa Tuhan Yesus, karena dia takut ditangkap. Tetapi Petrus setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak takut lagi. Tuhan pakai dia. Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat setelah Petrus berkhotbah. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 2 tetap ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Petrus dengan suara nyaring, dulu dia penakut, sekarang dia tidak takut lagi karena dia penuh dengan kuasa Roh Kudus. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Mereka sangka, ini pada mabuk ini pada mabuk. Petrus bilang, mereka tidak mabuk, mereka penuh dengan Roh Kudus. Kalian harus bertobat. Petrus berkhotbah dengan nyaring, ya. Petrus berkhotbah di sini. Petrus dipakai Tuhan, dia berkhotbah dengan suara keras. Dia bilang, kalian harus bertobat, dan bila dirimu dibaptis, 3.000 orang bertobat. Kalian tahu Tuhan yang kalian sembah, yang bisa menyembuhkan, tidak mati, dia sudah bangkit, sekarang dia sudah ada di surga, menyediakan tempat bagi kita. Makanya sekarang kalian harus bertobat. Semua orang yang mendengar itu, oh iya ya, mereka bertobat karena mereka hatinya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Banyak orang yang bertobat setelah Petrus berkhotbah. Bagaimana dengan adik-adik, dengan Kak Ana, dengan adik-adik semua? Kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mau kan dipenuhi Roh Kudus ya? Nah, misalkan begini, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, waktu dulu belum ada Roh Kudus, misalkan dengan kakak atau adik, kalian berkelahi. Tetapi kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, kalian tidak berkelahi lagi, penuh kasih. Bagaimana merasakannya? Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita. Kalian harus merasakan teguran Roh Kudus. Kamu gak boleh berkelahi sama saudara, harus saling mengasihi. Bagaimana caranya? Kalian merasa adem. Roh Kudus itu tidak kelihatan. Seperti apa, Kak? Begini, kalian bisa lihat angin, kan tidak kelihatan angin kan? Coba kalau dirasakan di tangan itu. Nah, merasakan ada kesejukan. Begitu juga Roh Kudus nggak kelihatan, tapi adik-adik merasakan, Kak Ana juga merasakan kesejukan, damai, sukacita. Jadinya bisa mengasihi, tidak berkelahi lagi. Nah, terus kalau dipanggil sama mama, aku lagi asik main game atau lagi asik bermain apa, kalau dipanggil, mama kesel ini, itu belum dipenuhi Roh Kudus. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus mengingatkan, gak boleh begitu. Anak Tuhan harus jadi anak yang taat, dengar-dengaran. Jadinya kalian datang dengan manis, ya ma, ada apa, ada yang bisa saya bantu? Waduh, papa mama melihat anak-anaknya seperti itu, hatinya adem ya. Anakku kok yang cowok dia tambah ganteng, yang cewek dia tambah cantik, karena adik-adik dipenuhi Roh Kudus. Orang tua kalian juga, papa mama juga jadi ikut-ikutan. Semuanya dipenuhi Roh Kudus. Dia ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam rumah. Begitu juga kalian di sekolah. Nanti kalau masuk sekolah, kalian dapat memberi apa? Sukacita kepada teman-teman. Teman-teman kalian bilang, kok dia berubah ya? Kok dulu suka marah-marah, dulu suka jahilin orang, tidak dengar-dengar, kok sekarang kok jadi penuh sukacita. Kalian bisa menjadi saksi dimanapun kalian berada, di rumah, di sekolah, karena Roh Kudus yang mengubah hidup kita semua. Roh Kudus ada di dalam hati kita, Roh Kudus ada di dalam hati Kak Ana, Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik. Mari kita hafal ayat hafalan kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ke dalam hati kita, dan kita akan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Oke, adik-adik mau ya menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, karena kita diberi kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksi Kristus. Kuasa ada di tangan kita menjadi saksi Kristus. Sekarang mari kita mau berdoa. Seperti biasa kalau di kelas besar ada yang doa syafaat, ada yang doa mendoakan guru-guru. Nah, nanti untuk adik-adik, Kak Ana yang doakan. Sekarang Kak Ana minta di kelas tengah perwakilannya Cielo untuk doa syafaat, dan Ivana untuk doa guru-guru dan hamba-hamba Tuhan. Nanti Kak Ana akan mendoakan adik-adik. Oke? Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kebahagiaan dan kesehatan bagi mereka. Tuhan Yesus, pelayanannya juga dapat dilakukan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di gereja kami. Berikan mereka kesehatan dan kebahagiaan juga, berkati keluarganya, berkati pelayanan firman Tuhan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, tolonglah negara Indonesia, Tuhan, yang sedang dilanda penyakit COVID-19, Tuhan. Tolonglah juga para suster, dokter, dan para medis untuk menangani pasien yang terdampak COVID-19 ini, Tuhan, supaya semua pasien-pasien yang terkena COVID-19 bisa teratasi semua ini, Tuhan. Dan juga tolonglah pemerintah, Tuhan, agar memberitahu kepada semua masyarakat Indonesia, Tuhan, untuk diam di rumah, supaya itulah salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, Tuhan. Tolonglah Tuhan, tolong sekali Tuhan kepada bangsa Indonesia ini, Tuhan, supaya bangsa Indonesia ini bisa kembali beraktivitas dengan normal, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mendengar doa anak-anak-Mu. Mereka berdoa syafaat, mereka juga telah berdoa untuk guru sekolah minggu dan hamba-hamba Tuhan Gereja Isa Masih Raja Wali. Tuhan, sekarang hamba-Mu Tuhan mau berdoa untuk anak-anak-Mu, anak kelas besar, anak kelas tengah yang telah hamba-Mu sebutkan satu persatu. Tuhan, tolong mereka satu persatu dalam mereka belajar di rumah, di dalam mereka menghadapi ulangan umum akhir sekolah ini. Tuhan berikan hikmat kepada yang akal budi. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus mengingatkan mereka, Roh Kudus terus menjamah hati mereka, supaya mereka lagi menjadi anak yang taat dan makin dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan, supaya orang tua mereka juga senang ada perubahan, karena Roh Kudus selalu melingkupi hati anak-anaknya serta melingkupi hati kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan juga tolong Tuhan berkati Tuhan untuk Papa Mama, untuk kedua orang tua mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan juga mengetahui apa segala yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kasih setia Tuhan selalu menyertai dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami telah menerima kuasa Roh Kudus-Mu. Hati kami sekarang penuh dengan sukacita, dan hati kami merasa sangat-sangat adem karena kami dipenuhi kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Jangan lupa lihat tayangan berikut ini.
Daripada kita khawatir, yuk nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan.